Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan belajar mengenal apa itu Virtual Private Server yang sering disebut VPS. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum tahu apa itu server sendiri, silahkan saksikan video yang saya cantumkan di bawah kolom komentar ini. Oke, kita lanjut dalam pembahasan apa itu VPS. Virtual Private Server atau sering disebut VPS adalah sebuah server virtual ya yang diisolasikan dari server fisik lainnya, di mana setiap VPS ini memiliki sistem operasinya sendiri, ruang penyimpanan atau ruang disk dan bandwidthnya itu sendiri. Nah, contohnya secara logika VPS itu kita logikakan sebagai gedung apartemen ya, di mana gedung apartemen sendiri itu memiliki kunci ruangannya masing-masing, yang di dalam ruangannya itu di setup atau dikonfig atau dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Dia tidak diganggu oleh pengguna lainnya. Jadi dia bebas menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini persis dengan VPS itu sendiri, yaitu Virtual Private Server. Dari memiliki operating system sendiri, ruang disk sendiri, bandwidth sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya kelebihan dari VPS itu sendiri, yang pertama itu customisasi. Kita bebas menginstal perangkat lunak atau software dan mengkonfigurasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya VPS itu kita buat untuk hanya web server saja atau database server saja. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita sebagai penggunanya. Selanjutnya, kinerja. Dari kinerjanya VPS ini lebih baik dibandingkan shared hosting, di mana ini karena sumber daya tidak perlu dibagi dengan pengguna lainnya. Jadi kita lebih leluasa dalam menggunakan VPS, sehingga kinerja pun akan lebih baik. Kemudian untuk keamanan, ini untuk VPS ini lebih aman ya. Karena setiap VPS ini terisolasi dari pengguna lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, skalabilitas. Nah, kelebihan VPS lainnya itu sumber daya dapat ditingkatkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Misal, ketika kita sudah menggunakan VPS, kemudian kita butuh sumber daya lebih, kita bisa mengupgrade-nya atau meningkatkannya. Atau ketika kita buat awalnya terlalu tinggi, kita bisa menurunkannya. Ini kembali lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini dari kelebihan dari penggunaan VPS dari segi kustomisasi, kinerja, keamanan, skabilitas. Selanjutnya, ada komponen utama dari VPS itu sendiri, yaitu pertama itu sistem operasi. Nah, di dalam VPS tentunya sudah terinstall sistem operasi bagi kita yang menyewa di hosting lain, kecuali kita memiliki VPS tersendiri di rumah atau di kantor sendiri. Nah, ini sekali lagi VPS itu kita memiliki sistem operasi sendiri. Sistem operasi yang banyak digunakan yaitu keluarga Linux, yaitu Fedora, Ubuntu, Debian, ada juga Alma Linux, Rocky Linux, dan lain-lainnya. Oke, ini salah satu komponen utama VPS, yaitu sistem operasi. Selanjutnya komponen utama lainnya itu control panel atau manajemen untuk mengontrol pengelolaan dari si VPS itu sendiri. Kita bisa menggunakan si panel, Plex, Direct Admin, atau yang lainnya ya, untuk sekali untuk mengelola si VPS kita sendiri. Oke, selanjutnya sumber daya. Nah, komponen utama lainnya VPS itu dari sumber daya, dari core CPU-nya ya, control processing unit-nya, istilahnya kita bilang prosesornya berapa gitu. Kemudian adanya RAM ya, random access memory, semakin tinggi semakin baik juga kinerjanya. Kemudian disk, ruang penyimpanan itu semakin besar sesuai dengan kebutuhan ya. Mau kecil besar itu baik lagi ke kebutuhan kita. Kemudian bandwidth. Nah, disarankan untuk bandwidthnya biasanya VPS ini lebih stabil lah seperti itu. Oke, selanjutnya penggunaan VPS. Apa saja sih penggunaan VPS itu sendiri? Yang pertama itu website. Di VPS ini dia dapat menjalankan website dengan traffic tinggi ya, atau kebutuhan customer yang tinggi, disarankan menggunakan VPS ini. Jadi bagi kalian yang memiliki website yang sudah memiliki banyak pengunjung, kemudian memiliki customer yang sangat tinggi, misalnya grup forum, portal kayak gitu, disarankan
menggunakan VPS. Oke, selanjutnya aplikasi. Nah, bagi kalian memiliki aplikasi di kantor yang memiliki kinerja tertentu yang lebih khusus dan tidak ingin terganggu dengan yang lain. Nah, penggunaan VPS ini sangat cocok. Selain dia untuk aplikasi web, kemudian kita misalnya memiliki game server, itu sangat cocok menggunakan VPS atau aplikasi lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya penggunaan VPS ini juga untuk ruang development atau pengembangan. Ini diharapkan ya bagi developer menggunakan VPS karena lingkungan pengembangannya yang terisolasi untuk proyek-proyek lain, sehingga ketika kita mendevelop sebuah aplikasi di dalam jaringan ya, misalnya tim, tidak terganggu oleh yang lain seperti itu. Oke, jadi untuk para developer sangat cocok menggunakan VPS. Selanjutnya backup ya, ini sangat bagus juga ya penggunaan VPS itu untuk backup, yaitu menyimpan backup data penting ya yang kita miliki ke dalam VPS itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk tips memilih provider VPS, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk memilih provider VPS. Yang pertama itu harga. Nah, ini kita harus cari harga sesuai dengan budgeting kita ya, tentunya ya. Jangan terlalu rendah juga ya, tapi kualitas seperti tinggi boleh, tapi lihat kualitasnya juga. Tapi kembali lagi, harga itu menentukan kualitas biasanya seperti itu. Kemudian performa. Nah, ini juga ada keterkaitan antara harga dan performa. Makin tinggi harga, maka performa pun akan lebih baik dari si VPS itu sendiri. Jadi cari performa yang memiliki kinerja baik si VPS itu. Selanjutnya fitur. Nah, selain performa, kita juga butuh fitur. Cari VPS itu yang menyediakan fitur lebih. Misalnya dia menyediakan selain sistem operasinya saja yang sudah terinstall, dia juga menyediakan control panel untuk kita gunakan untuk mengolah VPS itu sendiri. Nah, lihat fitur yang disediakan. Jika lengkap, kita bisa milih provider itu untuk kita sewa VPS-nya. Selanjutnya dukungan teknis. Nah, ini yang sangat penting juga, yaitu dukungan teknis. Nah, biasanya sih kalau ingin memiliki dukungan teknis, kita ada biaya tambahan untuk dukungan teknis. Kenapa ada biaya tambahan? Biasanya untuk VPS itu sendiri, yaitu kita sendiri yang ngelola. Jadi untuk dukungan teknis tambahan, kita harus memberi biaya tambahan juga seperti itu. Kalau kita menggunakan jasa lain atau tempat penyimpanan hosting yang lain, kita menyewa di tempat hosting lain seperti itu, provider itu, kecuali kita punya VPS tersendiri ya seperti itu. Selanjutnya lokasi server. Nah, untuk lokasi server juga menentukan ya untuk kinerja si VPS kita, lokasinya mau di luar negeri atau di lokal kita sendiri, itu cari performanya. Tapi jangan khawatir ya, untuk lokasi lokal di Indonesia itu sendiri sudah bagus, sudah meningkat ya. Bahkan ada yang sudah sampai 4 tier. Jadi kalian tidak perlu ragu untuk memilih lokasi server yang di lokal seperti itu. Oke, untuk memilih provider VPS ini ada beberapa poinnya seperti ini. Yang pertama harga, performa, fitur, dukungan teknis, lokasi server. Dan selanjutnya kesimpulan bahwa VPS adalah solusi hosting ya yang fleksibel dan scalable, dan ini juga cocok untuk pengguna yang membutuhkan kontrol penuh atas server yang dimiliki. Kemudian sebelum memilih provider, pertimbangkan dengan kebutuhan dan budgeting kita. Oke? Demikian bagaimana penjelasan apa itu virtual private server. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.